Kembali lagi di channel YouTube Lucy Amelis Galingging, mahasiswa dari IAKM Tarutung, Stambul 2018, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan pembelajaran. Secara KBBI, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan atau program, dan perencanaan berarti proses perbuatan dan cara merencanakan. Maka yang dapat saya pahami tentang perencanaan pembelajaran adalah rancangan atau kegiatan merumuskan tujuan apa yang harus dicapai oleh suatu kegiatan belajar untuk membantu pelajar dalam memahami setiap unsur pembelajaran yang meliputi pengembangan tujuan, isi kegiatan atau materi, cara penyampaian kegiatan, metode atau teknik, serta bagaimana mengukur kemampuan evaluasi untuk tujuan pembelajaran agar tersampaikan secara efektif dan efisien. Benefit yang saya peroleh atau yang saya dapatkan dalam perencanaan pembelajaran pada saat perkuliahan yang dilaksanakan, yaitu dengan saya belajar perencanaan ini, saya dapat mengetahui pengertian, fungsi, dan manfaat dari perencanaan pembelajaran. Selama perkuliahan, saya bisa mengetahui komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP, pengembangan materi pembelajaran, model desain sistem pembelajaran berorientasi pencapaian kompetensi atau DSIPK, hakikat dan model desain pembelajaran, dan pengembangan pengalaman belajar. Komponen-komponen RPP. Yang pertama itu identifikasi program pendidikan. Identifikasi program pendidikan meliputi pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua itu kompetensi inti. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang merupakan tolak ukur ketercapaian suatu KD dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur yang mencakup sikap dan nilai-nilai karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima itu tujuan pembelajaran. Rumusan perilaku yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari sepasang KD meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan nilai-nilai karakter dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Yang keenam itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh itu strategi pendekatan dan metode. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai termasuk sikap etik, etika kerja, dan nilai-nilai karakter, literasi, dan kecakapan pada abab yang ke-21 yang akan dibangun. Yang kedelapan itu kegiatan pembelajaran. Dilakukan melalui tahapan pendahuluan, kegiatan inti, penutup dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter sesuai dengan hasil perencanaan, pemanduan, sintaks, model pembelajaran, dan pendekatan saintifik. Yang kesembilan itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya guna. Yang ke-10 itu sumber pembelajaran. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dari kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-11 itu penilaian. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian seperti teknik penilaian dan instrumen penilaian. Selanjutnya, pengembangan materi pembelajaran. Penjelasan materi pelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama itu pengetahuan, keterampilan, sikap,
Pengetahuan menunjuk pada informasi yang disimpan dalam pikiran siswa. Dengan demikian, pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa, sehingga manakala diperlukan siswa dapat mengungkapkan kembali. Materi pembelajaran adalah suatu yang disajikan guru untuk diolah kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Sumber materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu tempat dan lingkungan. Lingkungan merupakan sumber pelajaran yang kaya akan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ada dua lingkungan belajar, yaitu yang pertama lingkungan atau tempat yang sengaja didesain untuk belajar siswa, seperti laboratorium, perpustakaan, ruang internet, dan lain-lain. Yang kedua itu lingkungan ini dapat dimanfaatkan oleh guru karena memang sering memiliki informasi yang sangat kaya untuk mempelajari materi pelajaran, juga dapat secara langsung dijadikan tempat belajar setiap siswa. Yang kedua itu orang atau narasumber. Yang ketiga, objek atau benda yang sebenarnya merupakan sumber informasi. Yang keempat itu bahan atau cetak atau non-cetak. Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahan cetak atau print, bahan ajar dengan audio, bahan ajar pandang dengan atau audio visual. Yang selanjutnya itu kriteria pemilihan materi pelajaran. Dalam pemilihan kriteria pembelajaran, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu kriteria tujuan instruksional, materi pelajaran supaya terjabar, relevan dengan kebutuhan siswa, kesesuaian dengan kondisi masyarakat, materi pelajaran mengandung segi-segi etik, materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan sistematik dan logis, dan materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau menetapkan materi pelajaran, yaitu tujuan pengajaran, pentingnya bahan, nilai praktis, dan tingkat perkembangan peserta didik. Indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK merupakan penanda penyampaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dalam mengembangkan IPK perlu mempertimbangkan yang pertama itu tuntunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua itu karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, rumusan perilaku yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari sepasang KD, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan nilai-nilai karakter yang menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Pun manfaat saya membuat channel ini untuk mengetahui pengertian perencanaan pembelajaran, apa benefit dari kita mempelajari materi perencanaan pembelajaran, dan mengetahui komponen-komponen RPP, dan pengertian dari pengembangan materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Adapun tujuan dari pemaparan materi perencanaan pembelajaran di channel ini, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Andrianus Nababan, MPD. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Dadah.